Selamat datang di channel Buku Paket. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi latihan soal ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester untuk kelas 8 SMP maupun MTS semester 1 mata pelajaran PKN. Kita ke soal yang pertama. Istilah Pancasila berasal dari bahasa A. Belanda, B. Sangsekerta, C. Inggris, atau D. Romawi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Jadi istilah Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Secara etimologi, kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu kata panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah 5 dasar. Soal nomor 2, Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental artinya A. Aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku, B. Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat, C. Kaidah negara yang berlaku untuk selamanya, atau D. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Jawaban yang tepat adalah yang D. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Soal nomor 3, secara yuridis formal Pancasila diletakkan sebagai dasar negara oleh PPKI pada tanggal A. 14 Juli tahun 1945, B. 18 Agustus tahun 1945, C. 17 Juli tahun 1945, atau D. 22 Juni tahun 1945. Jawaban yang tepat adalah yang B. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Soal nomor 4, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari A. Kebangkitan Nasional, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, atau D. HAM sedunia. Jawaban yang tepat adalah yang C. Diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Soal nomor 5, dalam menjalankan kehidupan berpancasila, bangsa Indonesia menggunakan asas di bawah ini kecuali A. Asas kebudayaan, B. Asas manfaat, C. Asas religius, atau D. Asas kenegaraan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Karena pertanyaan di atas merupakan kecuali, maka jawabannya yang B. Untuk asas kebudayaan sendiri artinya bahwa unsur-unsur Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara secara yuridis sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam adat istiadat dan kebudayaan. Kemudian untuk yang asas religius atau unsur-unsur Pancasila telah terdapat pada bangsa Indonesia sebagai asas-asas dalam agama atau nilai-nilai religius. Asas kenegaraan artinya dari unsur-unsur tadi diolah, kemudian dibahas dan dirumuskan secara seksama oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI, kemudian Panitia 9 setelah Indonesia merdeka. Soal nomor 6, Pancasila sebagai dasar negara selalu dipertahankan sampai sekarang karena Pancasila hasil A. Peninggalan budaya asli nenek moyang bahasa Indonesia, B. Konsensus nasional para pemimpin bangsa Indonesia, C. Kristalisasi dari sistem ideologi Barat dan Timur, atau D. Kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi karena Pancasila merupakan hasil kristalisasi dari sistem nilai atau budaya bangsa Indonesia. Soal nomor 7, dasar negara Indonesia tidak bisa diganti dengan dasar negara lain
karena Pancasila mengandung nilai yang berasal dari A. Bangsa penjajah, B. Budaya asing, C. Bangsa barat, atau D. Bangsa Indonesia sendiri. Tentu jawabannya yang sudah jelas yang D, karena berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Soal nomor 8, sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila. Sila ke A. Ketuhanan Yang Maha Esa atau sila pertama, B. Persatuan Indonesia atau sila ketiga, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Jawaban yang tepat adalah yang A. Ketuhanan Yang Maha Esa atau sila pertama. Soal nomor 9, Pancasila dilaksanakan untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Sumber tertib hukum, B. Cita-cita bangsa, C. Dasar negara, atau D. Falsafah bangsa. Jawaban yang tepat adalah yang A. Sumber tertib hukum. Soal nomor 10. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara bersifat terbuka. Artinya, A. Menerima pengaruh asing sebagai suatu keharusan, B. Menerima pengaruh dan budaya asing dengan selektif, C. Menerima masuknya ajaran dan pandangan ideologi yang lain, D. Menyaring budaya dan iptek dengan penuh kewaspadaan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menerima pengaruh dan budaya asing dengan cara selektif. Soal nomor 11, contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan keluarga adalah A. Melaksanakan tugas sekolah, B. Mengikuti kegiatan Karang Taruna, C. Membantu pekerjaan orang tua, atau D. Mengikuti perlombaan kegiatan 17 Agustus. Jawaban yang tepat tentu yang C. Membantu pekerjaan orang tua. Untuk yang A itu melaksanakan tugas sekolah berarti dalam lingkungan sekolah. Kemudian yang B mengikuti kegiatan Karang Taruna itu di masyarakat. Sama halnya dengan yang D itu mengikuti perlombaan kegiatan 17 Agustus juga lingkungan masyarakat. Soal nomor 12, sikap positif terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan keluarga adalah A. Menolak pembagian tugas, B. Menghargai pendapat antar anggota keluarga, C. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, atau D. Saling menyalahkan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Menghargai pendapat antar anggota keluarga. Soal nomor 13, kewajiban siswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Mempelajari lahirnya Pancasila, B. Menghafal sampai lancar, C. Mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok, atau D. Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, kewajiban siswa terhadap Pancasila sebagai dasar negara adalah mempelajari, kemudian mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila. Soal nomor 14, berikut ini yang bukan merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Memperhatikan hak-hak orang lain, B. Menjunjung tinggi demokrasi, C. Mementingkan persatuan, atau D. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Jawaban yang tepat adalah yang D. Memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang bertentangan dengan Pancasila.
Soal nomor 15, perilaku rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara termasuk nilai-nilai Pancasila yaitu sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa atau sila pertama, B. Persatuan Indonesia itu sila ketiga, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sila kedua, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Soal nomor 16, konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis disebut juga A. Konstitusi, B. Undang-undang dasar, C. Dasar negara, atau D. Konvensi. Jawaban yang tepat adalah yang B. Disebut juga sebagai undang-undang dasar. Soal nomor 17, seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan sebaiknya A. Dikenakan denda, B. Dihukum seberat-beratnya, C. Dimasukkan dalam penjara, atau D. Diberi sanksi sesuai peraturan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Soal nomor 18, Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan supreme law, yang artinya A. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan konstitusi negara, B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum tertinggi, C. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar negara, D. Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu merupakan hukum tertinggi. Ini merupakan pengertian dari atau makna dari supreme law. Soal nomor 19, salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah A. Kekuasaan Presiden berada di bawah MPR, B. DPR memiliki kekuasaan eksekutif, C. Pemilihan Presiden secara langsung, atau D. Adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR. Jawaban yang tepat adalah yang C. Pemilihan presiden secara langsung. Soal nomor 20, tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia pertama kali diatur dalam A. TAP MPR nomor XX/MPRS tahun 1966, B. TAP MPR nomor 3/MPR 2004, C. TAP MPR nomor 3/MPR 2000, D. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi tata urutan perundang-undangan negara Republik Indonesia pertama kali itu diatur dalam TAP MPR nomor XX atau nomor 20/MPRS 1966 dengan urutan yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, yang keenam peraturan pelaksana lain seperti peraturan menteri, kemudian instruksi menteri, dan lain-lain. Soal nomor 21, rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam A. Piagam Jakarta, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, C. Keputusan Presiden, atau D. Ketetapan MPR. Jawaban yang tepat adalah yang B. Terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Soal nomor 22, Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut A. Western Union, B. Way of life, C. Rule of law, atau D. Rule of union. Jawaban yang tepat adalah yang B. Way of life. Artinya, Pancasila menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 23, sebagai norma hukum, Pancasila juga mempunyai sifat imperatif yang artinya A. Mengayomi masyarakat, B. Menuntun dan mendorong, C. Mengikat dan memaksa, atau D. Membebaskan masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang C. Mengikat dan memaksa. Soal nomor 24, seluruh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena A. Memuat hal-hal yang prinsip, B. Merupakan hukum tertulis, C. Merupakan hukum dasar, atau D. Dibuat oleh para pendiri negara. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena merupakan hukum dasar. Soal nomor 25, hukum dasar yang tidak tertulis sering disebut dengan A. Konveksi, B. Adat istiadat, C. Norma, atau D. Konvensi. Jawaban yang tepat adalah yang D, sering disebut juga dengan istilah konvensi. Soal nomor 26, keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, atau D keempat. Jawaban yang benar adalah yang A, terdapat pada alinea pertama. Dengan bunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama. Soal nomor 27, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi yang salah satunya adalah A. Organisasi negara pada suatu lembaga, C. Alat memaksa dari aturan yang berlaku, C. Alat kontrol dari norma hukum yang rendah terhadap norma hukum yang tinggi, D. Sumber hukum yang tinggi. Jawaban yang tepat adalah yang C. Alat kontrol dari norma hukum yang rendah terhadap norma hukum yang tinggi. Soal nomor 28. Berikut ini merupakan sikap kepatuhan warga negara terhadap perundang-undangan kecuali A. Membiasakan tertib lalu lintas, B. Melaksanakan wajib belajar dengan tepat, C. Membuat kerusuhan di segala tempat, atau D. Membayar pajak bumi dan bangunan dengan tepat. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena pertanyaannya kecuali. Soal nomor 29, organisasi atau lembaga negara yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan disebut dengan A. Legislatif, B. Yudikatif, C. Eksekutif, atau D. Eksaminatif. Jawaban yang tepat adalah yang A. Legislatif. Soal nomor 30. Prosedur untuk mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesuai dengan pasal A. Pasal 36,
B. Pasal 38, C. Pasal 37, atau D. Pasal 39? Jawaban yang tepat adalah yang C. Pasal 37. Soal nomor 31, apa yang dimaksud dengan ideologi? Jawabannya, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Soal nomor 32, apa arti dari Pancasila sebagai dasar negara? Jawabnya, Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Ini merupakan arti Pancasila sebagai dasar negara. Soal nomor 33, mengapa semua sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah? Jawabannya, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Soal nomor 34, sebutkan sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum mengalami perubahan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga penjelasan. Soal nomor 35, sebutkan sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah mengalami perubahan. Jika soal nomor 34 pertanyaannya sebelum mengalami perubahan, untuk yang soal nomor 35 ini setelah mengalami perubahan. Yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal. Soal nomor 36, sebutkan 7 pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Kemudian yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Soal nomor 37, sebutkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dan yang kelima, nilai keadilan. Soal nomor 38, konstitusi tidak tertulis adalah titik-titik. Jawabannya, konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Soal nomor 39, sebutkan syarat untuk mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 berdasarkan pasal 37. Jadi syaratnya adalah 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR.